Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvinia Farah Meirila, NIM 0575528832, UPBJJ Surabaya, Prodi Sains Data. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, kita mulai dari nomor 1. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8 dan A9. Nah, kita dapat menentukan sendiri hubungan antar nodenya. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, DFS sendiri itu adalah salah satu pencarian dan penelusuran pada struktur data graf maupun pohon. Nah, DFS kan artinya depth first search. Nah, dia dicari berdasarkan kedalamannya. Jadi algoritmanya itu bekerja dengan cara menelusuri suatu cabang graf sehingga mencapai node terdalam terlebih dahulu sebelum dia kembali, atau dia akan backtracking ke node sebelumnya untuk menelusuri cabang yang lain. Nah, DFS sendiri digunakan untuk pencarian jalur, penelusuran struktur, deteksi siklus, dan penyelesaian miss. Baik, sekarang kita mulai untuk membuat program pencarian DFS. Oke, kita sudah selesai untuk membuat programnya. Di sini saya menggunakan perintah boolean DFS string node dan string target. String node itu node awalnya kita menggunakan A0, dan kemudian di sini ini adalah grafiknya. A0 dia punya cabang A1, A2, A1 dia punya cabang A3, A4, A2 punya cabang A5, A6, dan A6 punya cabang A7, A8, dan A9. Nah, di sini perintahnya adalah print out node target dan ditemukan node A5 found di sini. Nah, hasil DFS ini sama seperti prediksi kita tadi bahwa dari mulai node-nya A0 dia akan ke A1, baru ke A3, ke A4 karena itu merupakan cabang dari A1, baru kemudian dia masuk ke cabang kedua di A2. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma First Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node, lakukan pencarian angka N dalam graf tersebut dengan BFS, dan jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Baik, sebelumnya
BFS itu adalah salah satu algoritma pencarian yang cara mencarinya adalah pencarian berdasarkan lebar. Kalau bisa diartikan si BFS ini dia akan mencari berdasarkan level dari pohon tersebut gitu. Misalkan di A0 ini kita anggap sebagai level 1. Berarti di level 2 ada A1 dan A2, di level 3 ada A3, A4, A5 dan A6. Kemudian di level 4 ada A7, A8 dan A9. Jadi dia akan menyelesaikannya level by level gitu. Jadi misalkan ketika dia udah menyelesaikan level 1, dia akan lanjut ke level 2. Begitupun sebaliknya selanjutnya. Jadi tidak dia cabang dari siapa, tapi dia menyelesaikannya berdasarkan level. Nah, algoritma ini umumnya diimplementasikan menggunakan struktur data queue atau antrian. Pada praktikum kali ini, saya akan mencoba untuk mencari A7 pada pohon ini gitu. Berarti bisa kita buat hipotesis, nanti hasilnya dia akan mencari mulai dari A0 node, baru A1 dan A2 di level 1, A3, A4, A5 dan A6 di level 2, baru kemudian A7 yang kita. Ya, sekarang kita mulai untuk buat perintah tersebut di dalam Java. Oke, kita udah selesai untuk membuat programnya di Java, dan kita juga sudah run untuk mencari A7 dan sudah selesai. Nah, di sini kita menggunakan visited node, jadi dia akan visit kemana aja. Ternyata sesuai dengan hipotesis kita ya. Dia akan visit ke A1 dulu, A2, A3, A4, A5, A6, baru kemudian sampai dia di A7 seperti itu. Nah, jika misalkan kita ubah dia startnya, kita ubah dari A4 dan targetnya kita ubah jadi A8, dia akan dia hanya akan visit ke A4 aja gitu. Atau kalau misalkan kita ubah startnya tetap di A0, nah jadi dia nggak bisa start selain dari A0, karena A0 itu tuh dia adalah kayak apa namanya, dia harus lewat A0 gitu. Kalau misalkan dia nggak lewat A0, dia nggak akan bisa nyari A8. Dia cuma bisa visit di startnya itu aja. Dia nggak bisa ke target, karena A4 dan A8 kalau misalkan kita lihat di graf tadi, itu dia nggak ada hubungannya A4 dan A8 gitu. Oke, terus habis itu lagi ya, kita coba misalkan dari A0, kalau misalkan kita coba cari dari A2 ya, apakah bisa? Oke. Nah, kalau dari A2 dia bisa, kenapa? Karena dia masih ada cabangnya. Kalau lihat dari A4 tadi dia nggak ada cabangnya. Dia bisa visit dari A2, baru kemudian ke A5, A6, A7, baru kemudian A8 seperti itu. Baik, dengan begitu praktikum tugas 3 struktur data sudah selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.